Jangan lupa like, subscribe, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada saat ini kita masih diberi berbagai kenikmatan. Dua di antaranya itu adalah nikmat sehat dan panjang umur, sehingga kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh ini. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian semua diberi kesehatan dan diberi kekuatan untuk dapat belajar sebagaimana mestinya. Serta mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan kita semua mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk pertemuan kali ini, dalam mata pelajaran pemrograman dasar, kita akan membahas materi tentang user interface. Sebelumnya, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pembelajaran kita kali ini dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Hari ini kita akan memasuki tentang user interface, yaitu kalau di bahasa Indonesianya itu adalah antarmuka. Bahasa Inggrisnya user interface. Ini oleh saya sendiri, Sukastrio. Ini foto saya, kemudian ini kelas 10 multimedia. Nah, secara garis besarnya, user interface itu adalah membuat tampilan di bisa di website, bisa di desktop, bisa di aplikasi Android ataupun di web atau di blog dan sebagainya. Semua itu membutuhkan interface. Untuk lebih jelasnya, yuk perhatikan paparan dari saya. Oke, yang pertama, apa sih pengertian dari interface itu sendiri? User interface adalah tampilan visual sebuah produk yang menjembatani sistem dengan pengguna, user. Ya, kita ini manusia pengguna, ataupun istilah keren dalam komputer user. Kita ini pengguna, manusia. Sedangkan sistem itu di komputer ini. Jadi user interface ini adalah jembatan. Jadi supaya terhubung antara manusia dengan komputer dibutuhkan yang namanya user interface. Ya, jadi user interface itu adalah jembatan antara manusia dengan komputer. Itu kira-kira ya. Jadi kalau nggak ada user interface, maka bisa juga tapi tidak menarik ya. Ya, itu pokoknya intinya user interface itu sangat penting dalam suatu sistem operasi atau sistem sistem di Android, perlu user interface semua ya. Nah, tampilan UI disingkat ya, user interface disingkat UI, dapat berupa bentuk, warna, dan tulisan yang didesain semenarik mungkin. Nah, jadi user interface ini ditentukan oleh ini, bentuk, warna, dan desain semenarik mungkin. Semakin desainnya bagus, maka orang semakin senang melihat interface itu, semakin mau memilikinya. Kira-kira gitu ya. Nah, secara sederhana, UI adalah bagaimana tampilan sebuah produk dilihat oleh pengguna. Ya, bagaimana tampilan produk dilihat oleh pengguna. Misalnya produk HP, kita buka, lihat, tampilan pertama itu
user interface-nya bagus. Nah, kita mau melihatnya, mudah menggunakannya, nah, kita mau belinya. Kira-kira seperti itu pengertian user interface atau UI. Kalau analoginya bisa menyediakan seperti ini. Analogi yang di realnya ya, di realnya itu yang pertama ini. Misalnya Anda mengunjungi sebuah rumah, bisa mengunjungi teman kamu, om kamu, atau rumah kamu sendiri. Anda pasti akan melihat tampilan rumah tersebut, bukan? Anda bisa melihat halaman depan rumah, letak pintu utama, dan jendela. Itu juga user interface. Jadi begitu kamu melihat, entah lihat kamu rumah kamu bertamu, yang kamu lihat pertama adalah halaman temboknya kamu lihat, kemudian halamannya kamu lihat, ada jendelanya, ya kan? Ada pintunya, ada cat depannya. Itu kita belum masuk di depannya, dilihat rumah itu. Catnya gimana, kemudian jendelanya bagaimana, pintunya bagaimana, halamannya bagaimana, ditata sedemikian rupa agar orang melihatnya senang dengan rumah itu. Nah, ini yang realnya yang di dunia nyata yang kita lihat sehari-hari, ya. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan kalian sudah bisa ada gambaran apa itu user interface di dalam komputer ini. Berikutnya, tampilan UI ini diterapkan pada sistem operasi, aplikasi, situs web maupun blog. Nah, sistem operasi itu apa? Kamu tahu sistem operasi? Contohnya sistem operasi itu ada kayak Windows XP. Kalau kamu yang pernah pakai Windows 7, Windows 8, Windows 10, ya. Atau itu keluarga Windows, atau yang lainnya seperti open source juga ada sistem operasinya. Kemudian aplikasi kalau di gadget itu ada aplikasi apa, aplikasinya kamu buka itu pasti ada tampilan pertamanya, itu juga termasuk UI juga. Kemudian situs web, kamu mungkin tahu web kan, yang depannya www.blablabla.com. Depannya pertama kali itu pasti ada user interface. Kemudian blog, mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan blog. Bisa juga Instagram, user interface-nya pertama kali kamu masuk, login, ada tampilan utama, itu juga bisa. Bisa juga WhatsApp juga bisa ada user interface-nya. Ada lagi selain WhatsApp, apa lagi? Bisa Twitter, itu semua ada interface-nya. Pertama kali masuk, kamu lihat dulu pasti di depannya ada gambar, tulisan semenarik mungkin. Kira-kira seperti itu ya. Nah, ini lebih jelasnya lagi. Misalnya, kalian pasti pernah melihat tampilan menu aplikasi pada smartphone Anda. Mungkin kalian semua sudah punya smartphone semua, bukan? Ya. Jika kalian membuka aplikasi Google Play Store yang sering kamu buka nih, Anda akan melihat tampilan seperti gambar berikut. Contoh salah satu Google Play Store. Ini ada yang seperti ini ya, ada yang seperti ini tampilannya. Ini namanya user interface pada Google Play Store. Ada seperti ini, ada seperti ini, ada seperti ini, ada seperti ini. Tergantung kamu mengetiknya apa, ya. Oke, ada gambaran kan user interface-nya? Ada seperti ini, ada ini, ada ini, dan mudah-mudahan kalian sudah ada gambaran apa itu user interface melalui tampilan sederhana ini, ya. Oke, selanjutnya saya tegaskan lagi. Jadi tampilan UI dirancang dengan desain beberapa aspek, mulai dari layout, gambar logo, pemilihan warna yang sesuai, tipografi yang mudah dibaca, dan hal lainnya untuk mempercantik tampilan. Ingat,
untuk mempercantik tampilan dibutuhkan ini semua nih. Ada layout, gambar, logo, warna, tipografi. Mungkin kamu sudah belajar di dasar desain grafis apa itu tipografi ya. Saya cuman mengingat tipografi, mudah kamu sudah mengerti di dasar desain grafis. Nah, ini semua untuk supaya UI-nya itu lebih elegan, lebih enak dilihat, dan kita lebih senang melihatnya dengan adanya UI ini. Nah, semua elemen yang memperindah tampilan tersebut termasuk dalam elemen UI. Elemen UI itu apa aja? Ini layout, gambar, logo, pemilihan warna, tipografi. Itu termasuk dari elemen UI ya. Oke, mudah-mudahan dapat dipahami. Selanjutnya, tidak hanya UI pada aplikasi, tampilan UI pada sebuah halaman situs harus menarik. Tidak cuma aplikasi, di web pun harus menarik ya. Contoh nih, contoh halaman UI pada halaman website di desktop dan mobile gadget. Nah, ini website saya di sini ya. Yang pertama ada Sukas Family di sini. Ada pemilihan home-nya, ada profil, ada galeri, ada contact use. Setiap home ini kalau diklik ini ada tampilan lagi. Ini profil ada tampilan lagi, galeri ada tampilan lagi, contact use ini ada tampilan lagi. Ini juga termasuk UI ya. Ini yang nggak bisa, ini bisa di desktop, bisa di laptop, bisa di desktop, bisa di laptop, bisa di PC, dan bisa di HP. Selanjutnya seperti ini. Nah, Sukas Family ini web saya ya. Misalnya ada home, ada profil, ada gallery, ada contact, sama ya. Ada home-nya ini ada gambar saya seperti ini, ada profilnya, ada gallery, ada contact. Ini juga termasuk user interface. Ada tulisan, warnanya, ada gambar, background, tulisannya ini dibikin semenarik mungkin. Kira-kira ini sudah gambaran. Ini termasuk user interface ya. Ini ada gambarnya, ada bagus seperti ini. Oke, lebih ada gambaran bukan? Kalau ada, lanjut lagi. Pentingnya UI bagi sebuah produk. Seberapa penting sih UI bagi sebuah produk itu? Sangat penting banget. Yang pertama, memudahkan interaksi pengguna dengan produknya. Jadi kalau kita ingin membeli sebuah produk, kalau UI-nya bagus, kita akan bisa melihat dengan enak dan mudah dan mudah dimengerti. Kita mau beli apa? Kita lihat dulu interface-nya. Oh, bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa meningkatkan penjualan dan pertumbuhan bisnis. Dengan orang mau melihat user interface-nya bagus, kemudian dia mau melihat dan mau beli dan dia mau memakainya, berarti meningkatkan produk tersebut. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kualitas branding. Pasti kalau desainnya bagus, orang pasti lihat, wah desain A ini bagus nih, merek A atau merek B. Jadi bisa meningkatkan kualitas branding kita. Inilah pentingnya UI bagi sebuah produk. Ya. Selanjutnya, karakter user interface yang baik beserta contohnya. Nah, tadi kan saya hanya web saya, kira-kira user interface seperti itu. Sekarang ada yang baik dan tidak baik. Yang pertama itu harus jelas dan ringkas ya. Jelas dan ringkas, tidak ribet. Jadi kita kalau ribet itu lihatnya UI-nya itu males. Contoh seperti ini. Nah, ini contohnya dilihat enak kan? Ini ada shop, ini ada galeri, ada ini ada tampilannya, ini ada tampilan seperti ini, ada gambarnya jelas. Ini contoh yang baik dan enak. Nah, kalau tadi saya bilang kalau UI-nya ribet seperti ini,
orang juga bingung mau pilih yang mana, ya kan? Ada sepeda, ada motor, ada apalagi olahraga, ada apalagi di sini, ada bajai, ada apalagi sini, ada main anak-anak. Ini semua juga tampilan user interface, tapi orang lihatnya bingung dia sebetulnya jualan apa, ya. Kalau ini jelas dia sudah jualan, banyak, ada piring, ada perlengkapan seperti ini. Jadi ini kalau dilihatnya orang buta, ini user interface juga, tapi ini sangat tidak direkomended yang untuk membuat user interface. Lebih baik yang ini seperti ini. Ini yang pertama. Terus yang kedua, desain responsif. Nah, yang dimaksud desain responsif itu tadi yang pertama kali saya bilang, ya. Desain situs web yang responsif membuat pengunjung dapat mengakses situs web Anda dari berbagai perangkat seperti PC desktop dan seluler dengan baik. Jadi responsif itu bisa dibuka di laptop, PC, maupun di seluler, Android atau iOS. Itu yang paling bagus desain responsifnya. Jadi bisa dibuka di mana aja, ya. Kayak seperti ini nih. Ini kan ada tablet. Kalau prinsipnya, kalau produk aplikasi itu bisa dibuka di tablet, bisa di PC, bisa di HP, bisa di mana lagi ini, bisa di laptop, ya. Laptop, kemudian bisa dibuka di HP, bisa di PC, dan bisa di tablet. Ini namanya desain responsif, bisa kemana aja dipakai. Itu yang nomor 2. Kemudian yang ketiga lah informasi terstruktur. Nah, apa itu terstruktur informasinya? Informasi yang terstruktur dan tidak struktur. Jadi informasi itu ada yang struktur dan tidak struktur. Maksudnya informasinya benar step by stepnya. Ini misalnya ada menu, dalam menu isinya apa, menu A isinya menu apa, menu B isinya apa, menu C isinya apa, menu D isinya apa, ya. Lebih jelas seperti ini, kayak tadi itu. Ini yang terstruktur, ada misalnya ada di web saya Suka Family, ada home. Kalau kita klik home, ini isinya beda. Kalau kita klik profil, ini isinya ada. Kalau kita klik galeri, isinya ada. Kalau kita klik kontak, isinya ada. Semuanya itu terstruktur. Ini contoh yang terstruktur. Jadi tidak struktur seperti ini. Jadi dia mau beli ini cuma ada card doang, clipping doang, tidak ada penjelasan lebih terstruktur. Dia cuma hanya sampai seperti ini, dan ini tidak direkomendasikan. Ini yang termasuk tidak terstruktur. Ada home cuma satu, cuma ada home sini doang. Orang mau lihat, misalnya mau klik ini apa sih judul, tidak ada, ya. Habis ini ada profil, apa sih profilnya ini, suka siapa sih? Nah, ini ada isinya, galeri ada isinya, kontak ini. Ini tidak ada, cuma di sini doang, blok, sudah. Tidak ada penjelasannya apa-apa. Kalau kita mau klik ini, tidak. Ini yang tidak terstruktur, dan ini adalah yang terstruktur. Oke, mudah-mudahan dapat dipahami. Selanjutnya, konsisten. Kamu tahu kan konsisten? Konsisten itu adalah apa? Konsisten itu terus menerus, ya. Konsisten pada desain antarmuka akan memudahkan pengguna memahami tampilan situs web Anda. Pengguna bisa menentukan fungsi-fungsi tombol, icon, maupun tab yang ada pada situs web Anda. Jadi misalnya kalau mau bikin web, kalau kita bikin home, berarti home balik lagi. Kemudian kita klik profil, kita klik profil, terus itu keluar profil, tetap ada home, ada ini, ada kontak, ada use, dan sebagainya. Itu yang konsisten, ya. Nah, kalau tidak konsisten gimana? Apabila desain tampilan situs web tidak konsisten, ini pengguna harus mempelajari fungsi-fungsi tersebut dari awal. Beberapa halaman yang terdapat pada situs web sebisa mungkin memiliki desain yang tidak terlalu berbeda. Jadi kalau misalnya kita mau tadi tuh mau home apa, kemudian pasti kalau home kan kembali ke tempat. Ada lagi yang profil.
Kemudian warna itu lebih baik konsisten, warna putih mau warna selanjutnya ya. Selanjutnya adalah kontras warna yang baik. Nah, pemilihan warna juga menentukan kualitas dari UI tersebut ya. Nah, warna merupakan komponen yang sangat penting dalam desain antarmuka pengguna. Pemilihan warna dalam desain antarmuka pengguna sangatlah penting. Situs web dengan warna yang hampir mirip tentu akan membuat pengguna sulit menangkap informasi yang ingin disampaikan. Misalnya gambarnya putih, tulisnya putih, nggak kelihatan tulisannya. Misalnya backgroundnya merah, tulisannya merah, nggak kelihatan tulisannya. Ya, nih misalnya, Anda memilih warna putih sebagai latar belakang. Anda menggunakan warna font yang kontras dengan warna putih. Kalau putih ya bisa hijau, bisa merah, bisa biru. Jika tidak, informasi pada tampilan Anda sulit dibaca oleh pengguna. Ya, harus kontras, dan kalau kontras itu mudah dibaca. Kemudian intuitif. Apa itu intuitif? Maksudnya, ketika mereka menggunakan produk digital Anda, mereka tidak perlu berpikir tentang apa yang mereka lakukan. Jadi begitu lihat HP kita dibuka, dinyalain, sudah tahu ini fungsinya apa, ini tombol ini apa, ini tombol ini apa, tombol ini apa, tombol ini apa. Jadi orang sudah mengetahui isi dari website itu ataupun yang di HP ini. Nah, kenapa HP itu sangatlah dibikin mudah, dibikin user friendly agar tingkatan manapun bisa menggunakan HP ini, dari SD, dari kelas 1, kelas 2 itu sudah bisa menggunakan HP karena itu sangatlah intuitif. Jadi mereka hanya gambar itu, ada Google Play Store, ada setting, semua sama, hampir sama, nggak ada beda-bedanya ya. Kalau buat setting untuk ini, kalau buat galeri atau picture masuk ke picture, orang jadi sudah tahu mengerti ya, nggak usah dibuka-buka lagi, nggak usah mempelajari lagi maksud saya. Itulah mengapa seorang desainer harus menilai bagaimana pengguna yang harus menjalankan produk Anda dan waktu yang dibutuhkan untuk menggunakan produk. Dengan begitu, pengguna bisa menggunakan produk Anda tanpa perlu bertanya tentang cara penggunaannya. Nah ini, tanpa perlu bertanya tentang cara penggunaannya. Tadi saya bilang dibuat semudah mungkin, istilahnya user friendly, semudah mungkin user interface-nya itu, baik dari orang yang kurang cerdas sampai yang sedang sampai yang cerdas itu bisa menggunakan HP ya. Kalau kamu lihat kenapa HP begitu laris, karena mudah menggunakan, intuitif ya. Oke, terima kasih. Mungkin teori dari awal, dari yang sebelumnya, yaitu looping, perulangan, ada lagi array, ada lagi string, sudah kita pelajari. Pertemuan berikutnya kita akan membuat coding tentang user interface, tetapi tidak membuat website interface. Kita membuat di C++. Kita hanya tidak berupa gambar tapi berupa tampilan-tampilan itu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup dengan baca alhamdulillah.